Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ta'allum nafil intifal dzikr wa tadhkir al ifadah wal istifadah wal hasal tamsik bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair. Tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan yang kedua adalah kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadinnya wa lakum ya tusala wa lamun nabi asrafna salihin wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabin Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam Babul Wirdi wal Warid. Ilan qala 160 ya. Siap. Al-waridu yujadu fi daril akhirati wal wirdu yang tawi bintiwa'i hadhihi dar wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaf wujuduhu. Al wirdu ma huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa inna ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Lihat nanti ya langsung sarafna. Al-waridu utawi warid yujadu iku den temu apa warid fiddaril akhirati ing dalem alam akhirat. Wal wiridu lan utawi wirid iku yang tawi iku ka lipet apa wirid bintiwa ihadhi dari kelawan kalipete iki alam. Dar kan aslinya rumah itu, bukan alam, maksudnya alam dunia. Wa ulama yu'tana bihi ma la yufrah wujuduhu wa ulama lan utawi paling bagus-baguse barang yu'tana kang den perhatikaken bihi kelawan ma yu'tana apa bihi kelawan ma iku barang la yukhlaf kang ora den ganti apa wujuduhu wujude ma. Al-wirdu utawi wirid huwa ya wirid huwa utawi Allah iku talibuhu iku nyuprih ing sira nyuprih wirid mingka saking sira. Wal waridu lan utawi warid anta utawi sira iku tatlubuhu iku nyuprih sapa sira ing warid minhu saking Allah. Wa ina lan endi ing dalem endi barang ma utawi barang huwa kang utawi ma iku talibuhu iku nyuprih ma mingka saking sira mimma saking barang huwa kang utawi Allah iku matlabuka utawi huwa iku matlabuka iku permintaan sira minhu saking Allah. Rada liar nggak ada misalnya. Jadi sekarang itu masih ngebahas tentang warid dan wirid. Jadi kemarin itu wirid itu adalah sebuah ibadah yang biasa dilakukan oleh manusia, baik ibadah yang zahir atau ibadah yang batin. Nah, sementara warid itu adalah buah daripada ibadah. Kan? Kalau dalam hikmah yang pertama,
Kata musannif rahimahullah, la yastahkiru al-wirda illa jahulun. Seseorang tidak ada yang menganggap remeh kepada wirid kecuali adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Orang yang meremehkan wirid berarti dia adalah orang yang sangat bodoh. Sehingga kita harus, atau ketika kita ingin membandingkan antara dua hal, antara wirid dengan warid, mana yang harus kita kejar dan mana yang harus kita tinggalkan atau tidak pedulikan. Nah, sekarang Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ingin membahas tentang itu. Jadi kata beliau, warid itu tadi buah daripada wirid ya. Buah daripada wirid yang sifatnya maknawi atau madi. Kalau madi sifatnya materi, uang, kekayaan, harta yang melimpah, bojo, terus banyak santri. Kalau yang ustadz mah popularitas, dikenal di mana-mana dan seterusnya. Itu faedah yang sifat faedah wirid, atau namanya warid ya, namanya warid tapi sifatnya dia materi atau maknawi. Kalau sifat warid yang sifatnya maknawi itu ya ketenangan, keridhaan, keikhlasan, kebahagiaan, merasa cukup, baik ketika dia masih berada di dunia atau ketika sudah di akhirat. Yang diantaranya adalah karomah. Jadi karomah itu bisa masuk dalam kategori warid, bisa. Nah, makanya dalam hikmah ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid atau tadi buah dari wirid yang hakiki itu adanya di akhirat. Adanya di akhirat. Nah, sementara wal wirdu, wirid itu wirid yang tawi bintiwa ihadihid dar, itu bisa terlipat dengan lipatannya bumi ini. Maksudnya dia akan selesai dengan selesainya bumi ini. Ya. Dengan kata lain, wirid itu akan selesai dengan umur kita ketika selesai. Ketika kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan aktivitas wirid yang diantaranya adalah membaca zikir, sholat tahajud, ngaji, dan seterusnya. Ya, karena itu terbatas dengan apa? Terbatas ketika kita itu sudah meninggal, udah di situ selesai. Gitu ya. Nah, tapi kalau warid meskipun di akhirat itu tetap bisa didapatkan, tetap bisa diperoleh oleh kita meskipun nyawa sudah tidak dikandung badan. Wa ulama yu'tana bihina. Kemudian kalau kita perbandingan antara wirid dengan warid, itu mana yang lebih diutamakan? Nah, di sini kata Imam Ibnu Athaillah, wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaf wujuduhu. Dan yang paling baik untuk diperhatikan adalah wujud dari wirid yang tidak bisa digantikan. Maksudnya apa? Tadi dalam pelaksanaan wirid itu ada batasannya. Misalnya ketika kita berzikir, mendawamkan apapun itu, mendawamkan sholawat, mendawamkan zikir, mendawamkan ngaji, katakanlah itu mulai dari umur kita umur 20 sampai kita meninggal. Kalau dihitung rata-rata berarti umurnya 60. Berarti kita memiliki kesempatan 40 tahun untuk bisa membaca wirid itu, ya kan? Nah, sementara warid atau buah dari wirid itu ya misalnya seperti bacaan sholawat itu bisa membuat kaya misalnya, atau membaca surat Al-Waqiah, surat Yasin, surat Al-Jin, surat Tabarok, dan seterusnya, di mana surat-surat yang tadi disebutkan memiliki keutamaannya sendiri-sendiri. Ada karomahnya, ada faidahnya. Nah, kemudian yang kita kejar itu mana? Apakah faidah itu
ataukah pendawaman atau pelaksanaan wirid yang dilaksanakan secara totalitas. Ya maksudnya ketika kita sholat, misalnya kita sholat, pertama ibadah pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam sholat itu apa yang kita rasakan? Kalau otak kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, ya berarti kita belum maksimal, ya kan? Dalam ketika kita sholat yang kita pikirkan itu cewek. Yang ketika kita sholat kemudian yang di dalam pikiran itu ada HP dan ngejen thumbnail. Ketika di dalam sholat bukannya kita khusyuk menghadapkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang difikirkan itu masakan di dapur, ya kan? Kalian tukang masak. Ketika kita sholat bukannya Allah Ta'ala atau sifat-sifatnya Allah, makhluk-makhluknya Allah yang dipikirkan oleh kita, yang ditafakuri di dalam sholat, atau memaknai makna-makna ucapan perbuatan di dalam sholat, bukan itu yang dilakukan, tapi malah justru mikirin warung kan gitu. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu kita belum bisa melaksanakan wirid itu atau ibadah itu secara totalitas. Ya, soalnya kebanyakan dari kita, saya terutama, ketika sholat itu ya belum bisa untuk merasakan khusyuk itu, ya sulit. Kenapa? Ya karena hati kita masih kotor. Karena hati kita masih kotor, ya sulit untuk mendapatkan kekhusyuan, ketenangan. Bisa katakanlah memaknai apa saja yang dibaca ketika kita sholat. Oke, kalau melihat makna Allahu Akbar kabiro, Allah maha besar, kabiro walhamdulillahi katsir, segala puji bagi Allah yang sangat banyak, subhanallahi bukratan wa asila, penyucian kepada Allah atau maha suci Allah di waktu pagi dan siang, gitu ya bisa. Cuman kan bukan hanya memaknai lafaz, tapi sampai bisa menjiwai. Ya kayak tukang lukis gitulah. Kan kalau pelukis itu yang seniman ya, itu bisa menjiwai ketika perasaannya itu sedih, jadi ininya ada ini sendiri kan gitu. Ketika dia merasakan bahagia, nah ada katakanlah seninya tersendiri. Ya bisa sampai kayak gitu. Nah kita kan masih jauh dari kata tadi menjiwai ya. Ya makanya ya kita harus banyak beristighfar, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena dalam melaksanakan wirid aja, dalam melaksanakan ibadah saja, itu belum bisa melaksanakannya dalam keadaan yang baik, apalagi sempurna, jauh. Apalagi ketika kita itu melaksanakan ibadah-ibadah itu tetapi kita punya misi. Sholat duha biar kaya, ya. Sholat tahajud tuh biar jadi ulama, biar jadi kiai, ya kan? Dan seterusnya. Padahal itu semua ya formalitas. Dan itu semua formalitas. Nah, makanya hal ini kenapa tadi oleh musannif rahimahullahu taala yang harus lebih ditekankan itu adalah memperbaiki kualitas wirid atau ibadah yang kita laksanakan, bukan permintaan di balik ibadah itu. Ya karena fal wirdu min wadhaifil ubudiyah, wirid itu atau ibadah itu termasuk tugas-tugas penghambaan diri kita kepada Allah, dan itulah yang diminta oleh Allah dari kita. Sementara warid atau katakanlah hasil dari ibadah itu kan merupakan tugas-tugas setelah seseorang itu merdeka dari hawa nafsunya, ya kan? Dari apa yang diminta oleh nafsu, yang diinginkan oleh nafsu. Nah, sehingga ketika kita bandingkan antara keduanya, kalau tadi wirid itu adalah permintaan Allah kepada kita, kemudian warid, kalau warid itu adalah permintaan kita kepada Allah. Kalau dibandingkan, sama-sama meminta nih, Allah punya permintaan kepada kita, dan kita punya permintaan kepada Allah. Kita pengen sesuatu dari Allah. Kalau dibandingkan,
Ya nggak sepadan lah, nggak sepadan. Makanya hal ini kenapa para ulama-ulama zaman dulu, bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau ketika beribadah, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau itu melakukan ibadah sampai seperti ini sementara engkau sudah diampuni dosamu dari yang sudah lewat ataupun yang akan datang? Kata Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura, apakah saya ini tidak pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi yang dikejar oleh Rasulullah SAW itu adalah tadi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau sudah mendapatkan bonus yang luar biasa, pengampunan dosa, kemudian ada mukjizat, dan ada Al-Qur'an, ada umat dan seterusnya. Tetap yang diperhatikan oleh beliau itu adalah tadi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kebanyakan dari kita, bahkan sebagian golongan, terutama ketika dalam memasuki thariqah. Jadi proses memasuki thariqah itu bagaimana sih? Kan biasanya thariqah itu ada tata cara atau ada peraturan tersendiri ya. Ya maksudnya seseorang itu bisa dikatakan sebagai pengikut atau pengamal dari thariqah Qadiriyah atau Naqsyabandiyah atau Syatariyah atau Syadziliyah atau Suhrawardiyah, Malamatiyah dan lain sebagainya. Itu ada kriteria-kriteria, ada syarat-syarat tertentu, tuh kan. Nah sehingga ya diantaranya ya kalau mau masuk thariqah tertentu, misalnya Qadiriyah atau Naqsyabandiyah atau Syatariyah atau Syadziliyah, itu kan harus ada pembayatan atau yang namanya talqin dzikir. Ya kan? Dia sudah misalkan ada seseorang yang sudah ditalqin dzikir dalam thariqah tertentu, Syadziliyah atau Qadiriyah dan seterusnya. Nah kemudian karena dia itu yang dia kejar bukan tadi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi buah daripada penghambaan dirinya ke Allah taala itu apa? Ya tadi yang sifatnya materi, entah itu duit, jabatan, kekayaan, popularitas dan seterusnya. Atau karomah sakti khawariqul adat misalnya. Ya berarti dia salah dalam niat, dalam menjalankan thariqahnya salah. Sehingga wajar ketika seseorang itu, orang misalnya dalam keadaan susah pengen masuk thariqah biar kondisi ekonominya bisa membaik. Kalau nggak membaik, berarti apakah thariqahnya yang salah? Nggak begitu. Karena tujuannya apa? Tujuan thariqah ya bukan untuk duniawi kan? Atau sebagian yang lain, ketika dia ingin masuk thariqah, ingin menjadi seorang yang punya karomah atau khawariqul adat. Jadi bisa katakanlah membaca hati orang-orang yang ada di sekitarnya, tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Bahkan yang lebih dari itu, ada yang mengatakan atau ada yang sampai masuk dalam satu keadaan di mana dia itu sudah tidak wajib untuk melaksanakan syariat, ya kan? Misalnya udah saya kan thariqah saya ini sudah tinggi, thariqah saya yang makom yang sudah saya capai itu sudah tinggi, sehingga saya ini nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat dan seterusnya. Ya karena apa, ibadah-ibadah yang tadi itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang lemah kan gitu ibaratnya omongan dia nih. Maka orang yang seperti ini hakikatnya sesat. Namanya pada suatu hari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ditanya, wahai Imam, saya melihat segolongan orang yaz'umuna annahum yasiluna ila halatin yasqutu anhum taklif. Saya melihat golongan yang mereka mengklaim dirinya mereka itu sudah mencapai satu makom di mana makom ini dapat menggugurkan hukum taklif
atas diri mereka. Ditanya oleh seseorang tadi itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, "Na'am wasalu." Iya, mereka usul. Mereka usul. Tapi kemana? Ila sakor, ke neraka sakor. Ke neraka yang ya salah satu tingkatan neraka gitu lah. Ya karena mau bagaimanapun ya, setinggi-tingginya makom kedekatan seseorang di dalam thariqah, di dalam tasawuf, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin terlepas dari hukum taklif, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh siapa Syekh Al-Yazidi, yaitu guru dari Syekh Ibnu Ajib rahimahullahu taala, katanya kullu man taraka syari'ata min ghairi jadbin wala uzrin fasulukuhu kabiratun. Setiap seseorang yang meninggalkan syariat tanpa sebab jadbah, maksudnya dirinya tidak dimajdubkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kontrol dirinya itu dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya, sehingga dia itu ya sadar tapi nggak sadar. Berarti ya ibaratnya perilaku yang dilakukan oleh para wali-wali majdub meskipun mereka tidak sholat, itu nggak salah, ya kan? Karena mereka ma'zur, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki di dalam kitab Minaratul Juja. Wala udrin, atau seseorang yang tadi meninggalkan syariat, tidak melaksanakan syariat, tapi karena udzur. Kalau karena udzur nggak masalah. Tapi kalau seseorang yang meninggalkan syariat bukan karena dirinya dimajubkan oleh Allah Ta'ala, dijadabkan oleh Allah Ta'ala, atau dia memiliki alasan. Udzur itu ya misalnya dia sedang sakit kayak, kemudian misalnya dia tidak punya baju yang suci dan seterusnya, alasan yang diterima oleh syariat. Maka bagaimana status orang yang seperti ini? Fasulukuhu kabiratun, apa yang dilakukan itu merupakan dosa yang besar. Itu. Ya makanya kembali lagi pada pembahasan wirid dan warid. Wirid yang bisa disamakan dengan ibadah yang dilakukan secara kontinu, ibadah apapun itu. Kemudian warid, efek atau manfaat atau buah dari ibadah. Mana yang harus kita kejar? Tetap yang harus kita kejar adalah wiridnya, adalah ibadahnya, adalah kualitas ibadahnya. Gak bisa yang kita kejar itu karomah, khawarikul adat, sakti, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, menjadi orang yang kaya, ini dan itu dan seterusnya. Bukan itu tujuan dari thariqah, tujuan dari hidup manusia dengan menjalani thariqah. Tidak seperti itu. Makanya saya tutup di pengajian ini dengan ucapan dari Syekh Abdul Hasan Ad-Darraj radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, zakarul Junaidu ahlal ma'rifati billahi wa ma yura'unahum minal awradi wal ibadati ba'dama athafahumullahu bihi minal karamat. Faqala al-Junaid radhiyallahu anhu, al-ibadatu 'alal 'arifin ahsanu minat tijani ala ru'usil muluk. Ya ada seorang muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan bahwa Syekh Junaid Al-Baghdadi menyebutkan para ahli ma'rifat, para arifin yang kenal, yang dekat, yang cinta dengan Allah Ta'ala. Dan mereka itu sangat menjaga, menjaga betul wirid-wirid dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, meskipun atau setelah mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi karomat, dengan diberi khawarikul adat. Kok bisa mereka bisa seperti itu? Yang muridnya nanya tadi.
Maka Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menjawabnya, ibadah itu bagi kalangan para arifin, para ahli ma'rifat, itu lebih baik, lebih mulia, lebih indah daripada mahkota emas, mahkota yang terbuat dari emas yang dipakai oleh para raja. Sehingga tidak ada lagi kebahagiaan yang mereka miliki kecuali tadi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka melakukan ibadah-ibadah yang biasa mereka laksanakan atau wirid-wirid yang biasa mereka dawamkan. Itu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan pengajian ini kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, dan semoga niat-niat kita yang gak lurus diluruskan oleh Allah Ta'ala. Terutama ketika setelah kita tahu bahwasanya antara ibadah dengan buah dari ibadah, tetap yang penting itu adalah ibadah itu sendiri, ya kan? Ibadah itu sendiri, sehingga kita tidak perlu mengejar buah-buah dari ibadah, yaitu yang terdiri dari karomah, khariqul adat dan seterusnya. Idza ra'aita 'abdan aqamahu ta'ala biwujudil awrad wallahu ta'ala a'lam. Bisa. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian kitab Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Imam Ali Al-Muttaqi Al-Hindi dan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.